Yang keempat, Allah memperlihatkan sifat fadl, pemberi kurnia. Dia mengaruniakan kemanfaatan dan pahala. Kemaafan maksud saya, mengaruniakan kepada kita maaf, diberi pula pahala. Orang habis korupsi, kemudian dia minta maaf. Saya karena telah korupsi sebanyak 6 triliun, maka saya meminta maaf kepada negara dan saya kembalikan uang negara. Dia dihukum tak? Tetap dihukum. Ya kan? Tapi kalau Allah tidak, asalkan mau bertaubat, Allah beri maaf dan Allah bonuskan pahala. Ya tak? Itu namanya Allah memperlihatkan sifat fadl. Jadi, kenapa Allah takdirkan kita berbuat dosa? Ini kaji agak berat. Kalau tanggung-tanggung jangan apa ya? Jangan mendengar sepotong-sepotong, berbahaya ya. Kalau dengar sepotong-sepotong kita dianggap orang sesat. Ya. Saya tanya lagi, saya ulang lagi menjelaskan ya. Adakah di dunia ini yang tidak atas kudrat dan iradat Allah? Tidak ada. Ya tak? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu berkuasa. Iza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah dan atas kudrat Allah, atas izin Allah. Orang kaya atas kehendak Allah, orang miskin atas kehendak Allah dan atas kudrat Allah. Ya dah. Orang jadi berilmu atau bodoh, kehendak Allah. Orang menjadi sehat dan sakit atas kehendak Allah. Begitu pula berpahala. Begitu pula berbuat dosa. Orang berbuat baik atas kehendak. Pada hakikatnya, saya ulang lagi ya. Pada hakikatnya, orang berbuat buruk atau berbuat dosa adalah atas iradat Allah pula. Ya tak? Pada hakikat yang sebenarnya, karena orang tidak akan mampu untuk melakukan dosa itu kalau tak diizinkan Allah. Tak diizinkan Allah. Paham itu? Jadi ini apa maksudnya? Apa tujuan Allah? Kenapa Allah kehendaki pula kita berbuat dosa? Ya dah? Tujuan Allah adalah Allah ingin memperlihatkan sifat-sifatnya yang mulia kepada kita. Apa tujuan Allah? Allah ingin memperlihatkan, memperkenalkan, menyuguhkan kepada si pendosa tentang sifat-sifatnya yang sangat mulia. Apa tuh sifat-sifat Allah? Setidaknya di sini diterangkan ada 5 buah sifat Allah yang Allah perlihatkan. Dengan sebab Allah takdirkan kita berbuat dosa, ya, maka Allah sebenarnya ingin memperlihatkan kepada kita tentang 5 sifatnya. Apa itu? Yang pertama, sifat izzah. Apa itu? Azza wa Jalla, ya. Apa itu izzah? Keperkasaan Allah. Maksudnya apa? Ketika kita berbuat dosa, kita sebetulnya tak ingin untuk berbuat dosa. Ya. Tetapi tidak ada daya kita menghindar dari dosa. Sudah tak mau kita sebetulnya, tapi dikerjakan juga. Kayak begitu. Itu menandakan apa? Bahwa Allah sangat berkuasa penuh kepada kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Allah memperlihatkan sifat ihsan Allah. Apa itu sifat ihsan Allah? Ihsan Allah yaitu Allah tutupi aib kita. Kita yang melakukan dosa, kalaupun sudah bertobat, taubatnya pun bercampur dengan aib nafsu, aib diri. Apa tuh aib dalam diri kita? Kadang taubat karena ria, taubatnya ada ujubnya lagi, kan begitu orang taubat. Tidak melihat bahwa taubat itu sebenarnya bersumber dari Allah. Tapi dia tetap menutup aib kita. Allah tutup aib. Kalau Allah bukakan aib kita, tidak kemana muka kita akan kita
Ini bukti Allah takdirkan kita untuk berbuat dosa supaya kita tahu bahwa Allah itu maha baik. Apa kebaikan Allah? Allah tidak membuka aib kita. Paham itu? Yang ketiga, Allah ingin memperlihatkan kepada kita tentang sifat lemah lembut Allah. Allah biarkan kita melakukan dosa, tapi Allah tak segera untuk mengazab kita. Agar apa? Agar kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Itulah penyantunnya Allah. Penyantunnya Allah. Kalau kita berbuat dosa, Allah biarkan saja kita berbuat dosa. Ya, terus berbuat dosa. Tidak Allah segera mengazabnya. Coba bayangkan kalau kita berbuat dosa, sekali berbuat dosa, langsung ada bekas hitam di pipi. Atau belang badan kita. Tapi tidak begitu kan? Tapi Allah memperlihatkan bahwa Allah Maha Penyantun. Walaupun orang berbuat dosa dan besok buat dosa lagi, terus berbuat dosa. Kalau dia bertaubat, maka Allah ampuni, maka Allah akan berikan keampunan kepada orang. Sifat apa lagi? Yang keempat yaitu Allah ingin memperlihatkan sifat karamnya. Apa itu sifat karam? Mulia Allah. Allah itu maha mulia. Dia maha mulia menerima keuzuran kita. Ya. Kalaupun kita sudah mengqadha salat banyak. Ya. Kalau kita tak mampu lagi, tetap saja Allah berikan kemaafan kita. Allah maafkan kita. Kalau tidak mau mampu lagi untuk berdiri salat, ya bolehlah duduk. Tak mampu duduk lagi, berbaring. Yang penting betul-betul bertaubat. Begitu Allah mulia sekali sifat Allah. Kalau kita tak berdosa, kita tidak tahu nih kalau Allah itu mulia dia. Alhamdulillah kita berdosa. Wah, ini kajian agak lain nih. Alhamdulillah kita berdoa sehingga tampak oleh kita bahwa Allah itu maha mulia. Maka kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Diterima keuzuran kita. Walaupun kita tidak tidak mampu lagi untuk membaca Quran dengan fasih karena lidah kita udah patah, tapi tetap Allah terima bacaan Quran kita yang serba kekurangan. Jangan takut pula. Saya mau bertobat, tidak bisa baca Quran, tidak bisa segala macam. Tidak perlu, yang penting mau meninggalkan perbuatan yang maksiat, yang mungkarat, itu aja. Yang kelima apa? Allah memperlihatkan sifat fadl Allah. Apa tuh fadl Allah? Sifat Allah selalu memberi kurnia kepada kita. Dia mengaruniakan maaf dan mengaruniakan pula kepada kita pahala. Orang biasanya kalau minta maaf kita di negara ini, ya saya telah mencuri duit negara sebanyak 1 M, 2 M. Apa kata hukum? Ya kembalikan. Sudah dikembalikan, kita dihukum enggak? Dihukum. Apa kita dikasih hadiah enggak? Enggak. Tapi Allah, dengan kita telah berbuat dosa, Allah ampunkan kita, Allah maafkan kita, dan Allah berikan kita pahala. Mulia ada Allah. Mulia Allah. Banyak ada Allah memberikan kurnia kepada kita. Banyak sekali. Penyantun ada Allah. Maha penyantun. Baik ada Allah. Maha baik. Gagah perkasa ada Allah. Sangat sempurna keperkasaan Allah. Maka itu sifat Allah yang 5 itu akan nampak oleh kita ketika kita pernah melakukan dosa. Itulah hikmah Allah mentakdirkan kita, mengiradahkan kita menjadi orang yang berdosa. Paham ya? Jadi ini harus tahu kita. Jangan dikatakan pula, kenapa Allah melakukan hal yang sia-sia? Kok saya ditakdirkan pula berbuat dosa? Ya gitu ya. Allah takdirkan kita berbuat dosa karena Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwa Allah berkuasa penuh, bahwa Allah penyantun, bahwa Allah baik, bahwa Allah pemberi kurnia, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha karamah.
maha mulia. Itu kira-kira ya. Itu barangkali bukti gunanya apa tuh diantara rahasia Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita, mengiradahkan kita menjadi hamba yang berdoa. Maka kita tidak boleh kecewa dengan Allah. Kalau kita, ya saya ini kecewa sekali dengan Allah nih. Kenapa? Kenapa si Anu diiradahkan kaya, saya diiradahkan miskin? Ya dah. Kan ada satu bab dalam kitab Mahali itu Pak. Fadilah menjadi orang miskin. Orang miskin ini besar fadilahnya. Orang kaya besar pula fadilahnya. Maka bagi Allah tidak ada yang tidak ada fadilahnya. Cobalah, apa fadilah jadi orang kaya? Bisa kita membantu masjid, bisa kita naik haji, bisa kita bantu anak yatim, bisa kita bantu fakir miskin, bisa kita memberangkatkan orang umrah dan haji, bisa kita membangunkan rumah untuk fakir miskin, bisa kita membantu korban bencana. Kalau kita kaya, itu fadilah kaya ya. Fadilah miskin ada enggak? Ada. Jangan dibilang tak ada, sangat banyak. Bahkan lebih mulia jadi orang miskin daripada orang kaya. Ya, saya contohkan sedikit ya. Pagi-pagi besok, pagi Jumat, pagi Sabtu, siapa yang mengantarkan Buya pergi pengajian? Ustaz Alawi, siapa lagi? Ali, siapa lagi? Zakir, siapa lagi? Si Jai kawan, ganti-gantian. Ya enggak? Tanya Buya, pernah enggak Buya membelikan bensin? Enggak ada mau belikan bensin. Enggak pernah saya beli bensin. Nah, pernah enggak Abo duduk paling belakang sekali? Enggak pernah. Kalau ban motor bocor, satu enggak Abo memompa bannya? Enggak. Kalau ditilang oleh polisi, satu enggak Abo dapat membayar? Enggak ada. Itulah fadilahnya kalau awak ada punya mobil. Iya kan? Coba kalau punya mobil, pagi jago surang, wak iduin oto surang, awak jalan surang, pai kamah, pai mengaji, tiba di jalan, bocor ban, sianan pai mengganti ban. Awak surang jalan. Jalan tarui, tiba di simpang jalan, dah apa pakaian namanya pengabit badannya. Sabuk, tangkuknya ada polisi. Kalau kini kan ditilang online. Iya kan? Yang bayar siapa? Awak. Maka fadilah jadi miskin itu sangat banyak. Satu, fadilah orang miskin. Yang kedua, fadilah menjadi orang miskin itu adalah awak adalah pintu taat bagi orang, pintu sarugo bagi orang kaya. Kalau ndak ada orang miskin, kok kamanyo ka sedekah lain. Paham ndak? Paham ndak? Maka oleh karena itu jangan hinakan diri menjadi orang miskin. Orang miskinnya gak sombong lah. Bapakmu sedekah antar sini aja. Bapak yang berpahala loh. Kadang-kadang orang kaya ini manggil-manggil orang miskin itu kan tidak baik gitu. Nyakitin hati orang miskin tuh. Ya enggak? Oh Pak, telepon sinilah sebentar. Ada apa? Aduh sakit seketek gua. Tidak boleh begitu. Kita tuh antarkan rezeki kepada kaum fakir miskin. Hak dia loh. Ya enggak? Kita wajib ucapkan terima kasih kepada dia. Kenapa? Karena ada dia, terbukalah pintu pahala untuk kita. Betul. Itulah orang kaya. Jadi orang kaya ini waktu memberikan sedekah seharusnya seyogyanya mengucapkan terima kasih kepada orang miskin, apalagi kepada pengurus masjid, pengurus pesantren. Jangan ditunggu-tunggu pula pengurus pesantren, pengurus masjid mengucapkan memberikan surat ucapan terima kasih. Ini orang kaya yang tak punya ilmu. Yang terjadi apa? Kalau tidak kita kasih lagi ucapan terima kasih dari pondok kita, mereka lain kali tidak akan memberikan sumbangan lagi. Perhatikan itu. Orang kaya, Anda telah mendapat pahala karena ada orang miskin. Iya kan?
Itulah fadilah jadi orang miskin. Jadi tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Allah ciptakan orang kaya, ada fadilahnya. Allah ciptakan orang miskin, ada fadilahnya. Allah ciptakan orang berpahala, ada fadilahnya. Allah ciptakan orang berdosa pun ada fadilahnya. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan di dunia ini. Maka ini yang penting kita ketahui ya. Jadi itu jangan kita kecewa kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi orang yang berdoa. Tapi kita wajib dengan sebab berdosa itu kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah. Sebab kita lihat macam-macam taubat.